terima kasih. Mungkin kali ini saya sebenarnya kita juga kemarin udah mengundang ya semua pemerintah. Jadi untuk penjelasan mengenai B20 secara menyeluruh sudah disampaikan. Jadi pagi hari ini sebenarnya saya akan glimpse saja mengenai B20, tapi fokusnya akan lebih banyak untuk Women in Business Action Council. Jadi nanti kalau perlu informasi yang lebih luas mengenai B20 silahkan aja. Tapi hari ini mungkin kita lebih banyak fokus ke WIBAP-nya. Jadi sedikit gambaran mengenai B20. Kalau mungkin teman-teman ketahui bahwa B20 itu adalah the Business Engagement Group of G20. Jadi semua pelaku usaha negara-negara G20 itu adanya di B20. We have the largest engagement group dan kita sudah memang sudah dimulai B20 itu dari tahun 2010. Jadi pertama tuh di Seoul, Korea. Nah, sebenarnya apa sih gunanya B20 itu? Jadi outcome daripada B20 itu adalah policy recommendation dari berbagai task force yang nanti akan disampaikan kepada G20. Dan G20 ini nantinya akan harapannya masuk ke dalam komunike mereka, kemudian dijadikan policy di dalam negara masing-masing gitu. Jadi ini sebenarnya drive through policy recommendation untuk yang hubungannya dengan bisnis itu adanya di B20. Dalam prosesnya memang pekerjaannya B20 ini itu pekerjaan 1 tahun gitu. Jadi ini bukan event basis. Jadi itu nanti kita mulai dengan inception meeting yang akan terjadi mulai besok. Jadi besok adalah inception meeting. Kemudian selanjutnya setiap bulan itu akan ada task forces meeting dari masing-masing task force. Selain itu juga akan ada nanti yang namanya B20 G20 dialogue, di mana kita berdialog dengan pemerintah sebelum kita menyampaikan formal recommendation. Jadi ada proses lobbynya. Yang menarik di dalam proses task forces itu kita memang juga harus ada aspek negotiation aspeknya. Kenapa? Karena kita sebenarnya juga perlu memfasilitasi dan menjembatani kepentingan ini yang menjadi, karena kepentingan negara maju dan negara berkembang itu kadang-kadang ada gapnya gitu. Dan ini buat Indonesia ini sesuatu yang penting karena kita sebagai emerging economy mau juga mengedepankan agenda-agenda kita. Selama ini kelihatannya B20 lebih banyak didrive oleh negara-negara maju. Jadi ini sesuatu di presidensi B20 Indonesia yang akan juga kita kedepankan, bagaimana agenda daripada emerging ekonominya juga keluar. Nah, ini ada 3 aspek yang kita tema prioritas ya. Jadi kalau di G20 itu ada yang namanya recover together, recover stronger. Karena apa? Karena dalam kondisi 2 tahun kita COVID, ini memang sesuatu proses pemulihan yang sekarang terjadi, ini harus dilakukan bersama-sama gitu. Jadi dari tema G20 kita kemudian align dan keluar dengan tema daripada B20, yaitu advancing yang namanya collaborative, innovative, dan inclusive growth gitu. Ini yang kita jabarkan di sini, bahwa collaborating-nya ini bahwa kita ini memang harus bekerja sama untuk dalam proses pemulihan, juga bagaimana kita memfasilitasi kerjasama cross border ya, dan bagaimana kita bersama-sama proses pemulihan. Dan ini dari semua aspek, kalau kita ketahui dari segi aksesibilitas dan contohnya vaksinasi aja deh, di Afrika itu cuma 10% yang baru divaksin gitu. Jadi itu jelas akses equality itu masih belum sama, dan jelas dibutuhkan kerjasama gitu loh dari semua pihak, negara maju, negara berkembang, untuk bisa dunia ini bisa mencapai satu kesepadanan dari segi equal access dan affordable yang berkaitan dengan hubungannya contohnya ke health dan lain-lain. Jadi ini saya rasa recovery ini sangat penting, juga policy yang dikeluarkan negara yang berimpact kepada negara lain yang berhubungan dengan pemulihan. Kemudian untuk kedua adalah boosting innovative global economy. Di sini kita bicara innovation, udah tahu kita bicara digitalisasi.
kita bicara soal teknologi gitu ya. Jadi ini menjadi satu peran yang penting, dan ini juga lies across. Nanti kalau kita lihat di isu perempuan ini akan sangat mengena, karena isu perempuan dari segi digital entrepreneurship, dari segi akses digital literasi untuk perempuan itu sangat kita punya kepentingan di sini. Jadi innovation ini menjadi bagian dari tema penting yang kita akan kedepankan, dan ini juga akan masuk akan ada task force khusus yang menangani untuk digitalisasi. Dan kemudian yang terakhir adalah yang sangat menentukan di dalam WIBAK ini juga adalah bagaimana kita bisa forging inclusive and sustainable future. Inklusif itu sebenarnya tidak hanya perempuan tapi juga UMKM, dan ini satu hal yang mungkin dalam presidensi Indonesia yang akan cukup menonjol, karena selama ini isu UMKM ini tidak terlalu menjadi isu di dalam dialog yang ada di dalam B20. Jadi ini suatu isu yang mengenai UMKM ini yang mau kita kedepankan untuk inklusivitas. Jadi kalau kita bisa mengatakan pelaku itu tidak hanya yang besar-besar gitu, tapi juga pelaku-pelaku UMKM. Ini UMKM dan perempuan adalah bagian dari inklusivitas. Kita juga melihat bahwa selama masa pandemi itu banyak ketertinggalan ya. Jadi kita kadang-kadang saya lihat kalau dari segi pemberdayaan perempuan, dari segi isu perempuan, ini kita selama pandemi ini kita regressing in a way, dan ini juga banyak disampaikan bagaimana selama masa pandemi kemudian kita merasa perempuan ini tertinggal karena banyak permasalahan yang harus dihadapi perempuan selama masa pandemi yang kemudian menjadi suatu kemunduran daripada agenda-agenda yang selama ini sudah disampaikan. Jadi ini mungkin satu perhatian khusus kenapa isu perempuan menjadi sangat penting, menjadi topik yang penting di dalam cross issues di B20. Dan tentu saja sustainability ya. Gimana pun juga kita bicara bahwa kita ngomongin green economy, kita bicara soal bagaimana kita bisa memajukan dari unsur sustainability. Nah ini saya rasa menjadi satu tema topik yang penting. Jadi 3 aspek dari segi collaboration, innovation, dan inklusif. Nah ini goalnya, jadi memang goalnya ini untuk menjadi stronger recovery dan sustainable impact untuk stimulating ini. Kemudian strateginya ya jelas kita mau benefit ini untuk the broader global system. Walaupun Indonesia ini nantinya juga punya satu kepentingan untuk benefit Indonesia, tapi memang kita melihat untuk B20 ini kita harus bisa untuk kepentingan untuk semua ya. Jadi baik negara maju, negara berkembang, dan lain-lain. Juga growth across segment of the society yang tadi saya katakan, tidak hanya selama ini mungkin kalau kita ngomongin G20 itu kaum elit-elit aja tuh yang tinggi-tinggi gitu ya. Kita sekarang tujuannya presidensi Indonesia adalah kita bilang membumikan G20, termasuk B20-nya kita juga mau membumikan. Jadi nanti isu-isunya ini harus menyangkut semua segmen daripada society. Kemudian balancing juga, kita nggak cuma bicara soal post-COVID short term, tapi long term-nya bakal seperti apa. Dan ini 3 hal penting yaitu recovery, reform, dan juga resilience. Karena pada akhirnya kita mau ekonomi dunia itu yang berdaya tahan gitu ya. Jadi kita nggak cuma melakukan pemulihan, kita nggak cuma proses transformasi dan reformasi. Memang opportunities-nya banyak karena pandemi, tapi kita juga mau make sure kita akan bertahan, punya daya tahan yang tinggi. Nah, ini mungkin leadership daripada B20 yang bisa share. Jadi saya sebagai B20 Chair di sini, kemudian Pak Rizal itu sebagai B20 Sherpa, dan ini kita memiliki 6 task force dan 1 action council. Nah ini ada trade and investment, energy sustainability and climate, digitalization, finance and infrastructure, future of work dan education, integrity dan compliance, serta tentu saja Women in Business Action Council. Saya mau juga sedikit sharing mengenai 3 prioritas utama pemerintah, yaitu pertama dari segi global health, kedua dari segi digital transformation, dan yang ketiga energy transition. Jadi dalam menarik karena dalam ketiga isu ini juga peran perempuan
penting gitu ya. Jadi nanti di dalam task force kita juga akan mengedepankan 3 isu topik utama pemerintah ini yang kemudian berkaitan dengan isu perempuan gitu. Jadi nanti Mbak Ira akan share apa saja sih isu-isu prioritas di dalam topik WIBA gitu, dan jelas digitalisasi menjadi salah satu aspek penting, juga access to affordable health untuk kaum perempuan juga penting, dan kita melihat dari energy transition juga sebenarnya peran perempuan di dalam transisi energi juga jelas ada gitu. Jadi semua ini di dalam task force masing-masing ini akan dikedepankan, dan sebenarnya yang paling utama adalah kalau kita bicara isu prioritas itu memang suatu hal yang di dalam B20 ini yang sangat penting adalah kita tidak mau hanya ini menjadi satu policy, tapi ini actionable policies yang bisa dilaksanakan. Dan nantinya yang paling utama ada 3 aspek penting di dalam outcome di dalam B20, yaitu pertama tadi policy recommendation, kedua adalah legacy. Jadi nanti ada legacy buat Indonesia yang juga akan dikeluarkan. Nah nanti Mbak Ira juga akan share yang untuk khususnya untuk dari yang hubungan dengan perempuan seperti apa. Tapi legacy itu adalah yang outcome konkret yang akan di-deliver pada saat presidensi Indonesia. Dan itu juga bisa berkaitan yang hubungannya kita sekarang misalnya contohnya sedang mengedepankan mengenai blended finance, dan nanti mungkin kita akan bisa launch yang namanya Women Fund dan lain-lain juga yang hubungannya dengan teknologi, dan ini semua adalah komitmen-komitmen bersama, dan tidak hanya komitmen tapi juga proyek-proyek yang kemudian akan dikeluarkan selama legacy menjadi legacy presidensi Indonesia. Selain daripada itu, yang ketiga adalah outcome yang penting juga buat Indonesia sendiri. Kita memang mau menggunakan momentum daripada presidensi Indonesia ini untuk showcasing Indonesia. Kalau Indonesia sendiri bisa mendapatkan kesempatan misalnya untuk menarik investasi, untuk bisa promoting lebih banyak produk maupun dari segi promosi Indonesia, dari segi kesempatan Indonesia di mata dunia, bagaimana mereka bisa melihat opportunity dan peluang yang ada di Indonesia. Ini semua juga menjadi bagian daripada kepentingan Indonesia sendiri untuk bisa mendapatkan outcome daripada B20 presidency. Jadi ini kita nanti dalam 1 tahun, tadi saya katakan inception meeting, juga ada task force meeting dan lain-lain, tapi kita juga akan banyak side events. Dan side event ini akan melibatkan banyak pihak dari seluruh dunia, karena ini juga akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi ini tidak Jakarta centric, walaupun summit kita nanti di bulan November akan ada di Bali, tapi akan banyak sekali side event di seluruh bagian daripada Indonesia selama proses 1 tahun presidensi. Dan ini akan juga melibatkan berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan. Mungkin yang terakhir saya cuma menarik bahwa dari sekian banyak yang registrasi, sekarang hari ini sebenarnya sudah hampir lebih dari 1.500 ya. Itu yang masuk ke dalam task forces itu karena itu ada seleksi khusus, itu 37% adalah perempuan. Nah ini yang saya sangat bangga. Ini yang terbesar di Indonesia presidensi, kita punya 37% perempuan di dalam task forces kita keseluruhan ya. Jadi ini tidak hanya untuk women in business tapi keseluruhan. Jadi ini saya sangat bangga dengan berbagai industri sektor yang partisipasi dari banyak negara, kita bisa mencapai 37% perempuan. Dan ini semua data sudah menunjukkan kalau perempuan yang terlibat, perempuan yang masuk, pasti kita akan mendapatkan hasil yang akan lebih baik. Demikian mungkin dari saya cukup sampai di situ. Mungkin nanti selanjutnya silakan Bu Ira dan kita nanti bisa masuk ke diskusi. Terima kasih. Leadership dari B20 Women in Business Action Council ini atau kita bilang WIBAC ya. Lalu juga saya akan share mengenai apa sih sebenarnya global issues ya atau global trend atau global issues lah kita bilangnya dalam hal kesetaraan gender di dunia kerja ataupun di dunia usaha. Lalu dengan apa yang kita lakukan, kita do this research di sini saya dibantu oleh my deputy chair, lalu juga dibantu juga dengan policy manager, dan kita memiliki knowledge partner yaitu Deloitte untuk melakukan analisa, desk research, do also survey, sehingga kita bisa keluar dengan
apa sih sebenarnya strategic priorities dan actions yang akan kita propose dari WeBack ini. Nah, saya akan mulai dari sisi anggota dari B20 Women in Business Action Council Leadership. Mungkin dari leadershipnya dulu saya jelaskan, lalu nanti saya sedikit touch base mengenai membershipnya sendiri. Nah, di sini buat kita merupakan satu kehormatan karena leadership kita terdiri dari 7 pemimpin yang beragam, ya, dan datang dari beberapa negara within the G20 countries. Gitu. Satu persatu saya jelaskan di sini. Kita ada Josh Smith dari Kanada, he is the CEO of New Exchange. Lalu kita juga ada Diane Wang Shotang from China. She's the founder and chairperson and CEO of DHG. Kita dari India ada Mrs. Sucharita Ashwar, founder and CEO of Catalyst for Women Entrepreneurship. We also have from South Korea representative Balaka Niaze. She is the General Manager and Senior Vice President of Procter & Gamble South Korea. Dan dari Saudi Arabia kita ada Rania Nasyar. She's the Senior Advisor to the Governor and Head of Compliance and Governance of the Public Investment Fund. Bukan orang yang I think she's actually very familiar with the B20. She's actually been with the B20 before. And we have from Turkey, Zeynep Bodor of EA, President and CEO of Kale Group, and from the United States of America, Johnny C. Taylor, CEO of Society of Human Resource Management. Jadi di sini saya dibantu dengan co-chair yang memang merepresentasikan dari G20 countries, which is actually quite rich. Nah, di luar co-chair ini kita juga memiliki members, seperti yang tadi Bu Sinta telah jelaskan. 1.500 members for the total B20 dan within that 150 members dari untuk WeBack ini yang merupakan bisnis eksekutif dari kurang lebih 26 negara dan dari 19 industri. So I think we will be able to actually get their diverse inputs, very rich inputs, karena supaya kita tidak terlalu incline terhadap developing countries, tapi juga ada needs and the interest of the developing countries juga kita bisa capture di sini. Nah, 3 bulan terakhir ini seperti yang saya telah jelaskan, kita juga bekerja dengan beberapa knowledge partner kita seperti Deloitte, ya, dan juga UN Women dan World Economic Forum. Sebelum saya masuk ke dalam apa sih sebenarnya strategic priorities dari Women in Business Action Council di tahun 2022 ini, saya akan mulai dengan share beberapa global issues. What are really the global issues yang bisa dibilang coming out very strongly, especially in the past 2 years gitu ya. Dengan adanya pandemik yang melanda dunia, pastinya isu-isu tersebut malah semakin kencang gitu ya. Nah, isu ini tidak hanya relevan terhadap global, tapi juga relevan terhadap Indonesia sendiri. Isu pertama yang kita lihat adalah yang kita munculkan dan kita tap, ya, dan kita coba nanti translatekan ke dalam strategic priorities adalah di mana tingkat kesenjangan partisipasi gender di dunia usaha yang tadinya gapnya mengecil trennya, tapi karena pandemi COVID-19 ini gapnya jadi membesar lagi. Nah, itu satu hal yang kita lihat. Kita juga lihat bahwa kesenjangan ini juga terus dirasakan oleh pekerja perempuan, di mana pekerja di sektor informal lebih banyak diduduki oleh perempuan, sedangkan representasi perempuan yang menduduki posisi manajerial di perusahaan itu masih lebih sedikit. I think this is quite obvious, and this is also relevant for Indonesia market, and also not only developing market but as well as the developed market. Kita juga melihat bahwa kemungkinan bagi perempuan untuk bisa bekerja di industri yang memberikan penghasilan yang lebih tinggi, ya, seperti science, teknologi, lalu juga engineering and mathematics, or we call it STEM, itu cenderung lebih kecil dibandingkan laki-laki. Jadi kalau kita lihat trennya juga menunjukkan kesenjangannya cukup lebar.
Sehingga tadi juga pastinya akan berkaitan dengan apa yang Bu Sinta tadi bicarakan mengenai digital transformations. Really how we can give an access to the woman on digital skill, how do we equip them on the digital, itu menjadi hal yang cukup penting untuk bisa mengakselerasi agenda ini. Kalau dilihat dari sisi bisnis, tren global juga menunjukkan bahwa jumlah investasi yang diberikan kepada bisnis yang dipimpin oleh perempuan ternyata jauh lebih sedikit daripada investasi yang diberikan kepada bisnis yang dipimpin oleh laki-laki. Dan ini semuanya ada datanya, it's based on the facts gitu ya. Dan kita lihat trennya, walaupun trennya membaik, tapi we need to actually really accelerate that. Beberapa mungkin slide berikutnya, beberapa issues juga yang globally dan juga relevan terhadap Indonesia. Kalau kita lihat, walaupun angka wirausaha perempuan terus bertumbuh, pengusaha perempuan masih memiliki keterbatasan akses terhadap modal usaha dan masih kurang terwakili di posisi-posisi untuk pengambilan keputusan. Lalu juga kita lihat tadi di sektor informal, perempuan menghadapi pekerjaan yang tidak aman dan tetap, di mana 14% perempuan yang bekerja di sektor informal bekerja kurang dari 20 jam per minggu dibanding 3,1 perempuan di sektor formal. Dan juga kita pick up dalam kekerasan berbasis gender, 1 dari 3 perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, dan ini terus diperburuk dengan situasi pandemi COVID-19. So I can actually go through quite a good list gitu ya, dari sisi apa sih sebenarnya issues yang kita hadapi. Nah, di sini kita melihat dan kita mengolah issues ini dan kita lihat what is the issues that is relevant across the G20 markets. Hasil dari itu, dengan kita melihat, dengan kita we form 5 strategic priorities. 5 strategic priorities itu kita coba linkkan dengan apa sih sebenarnya strategic priorities dari B20 Indonesia, dan kita juga coba dapatkan masukan dari co-chairs, dan kita coba dapatkan masukan juga dari members yang 150 members yang sudah kita dapatkan, dan kita dapatkan masukan dari mereka. Akhirnya kita keluarkan 4 strategic imperative or 5 strategic imperative atau 5 strategic issues yang we believe is actually relevant untuk kita bisa sampaikan sebagai policy recommendations. Let me go through satu persatu apa issues yang kita akan rekomendasikan. Issues dan also actions. Priorities dan also actions. Yang pertama adalah, priorities pertama di sini adalah mengenai bagaimana kita mempercepat ketersediaan infrastruktur pendukung untuk pengusaha dan UMKM perempuan. Kalau tadi kita lihat bahwa akses mereka terhadap facility, akses mereka terhadap finance itu masih terbatas. Ini yang kita rekomendasikan adalah bagaimana kita mengakselerasi dari infrastruktur tersebut, sehingga kita bisa membangun ekosistem yang cukup kritikal, ya. Apakah itu dari segi keuangan, apakah itu dari segi hukum, pendampingan teknis kewirausahaan, dan lain-lain. Itu adalah imperatif yang pertama. Imperatif kedua adalah bagaimana kita membangun kembali dan memperkuat ketangguhan pengusaha perempuan melalui kerjasama lintas batas. Nah, ini kita lihat bahwa I think the COVID is actually really weaken the the collaborativeness that we actually had before gitu ya. Nah, kita melihat bahwa dengan adanya G20 countries ini, di mana mereka memiliki network yang luar biasa, dan ini adalah opportunity yang bisa kita tap into. Kita melihat bahwa this can lead into a bigger opportunity, di mana kita bisa membangun jaringan atau platform untuk perempuan untuk bisa menstimulat kolaborasi lintas batas ini, untuk bisa kita berbagi pengetahuan dan investasi kepada bisnis yang dijalankan oleh perempuan. Ini merupakan satu hal yang kita lihat akan menjadi opportunity for our legacy for the B20 Indonesia, karena mungkin ini belum dipikirkan sebelumnya. Kita melihat bahwa kita nggak mau hanya selesai di policy recommendation aja,
tapi kita mau gimana caranya membawa atau bring to life the policy recommendation into action. So I think the global woman network we believe will be able to bring that live the recommendations yang kita akan berikan atau sampaikan. Priorities yang ketiga, strategic priorities yang ketiga adalah bagaimana kita membangun kapabilitas digital untuk tenaga kerja perempuan dengan melengkapi keterampilan sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau kita bilang STEM, dan meningkatkan dan mempercepat akses keterampilan digital untuk perempuan. Nah, ini merupakan satu hal yang sebenarnya the company like Unilever, for example, or probably in certain cases Danone, also have the same mission as have the same purpose on bringing giving the better access untuk women, sehingga pada saat dia menjalankan bisnisnya dia akan lebih dimudahkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengakselerasi dan mempropose policy ini. The fourth priorities is about membangun fondasi yang dapat mendorong keadilan dan partisipasi perempuan di dunia kerja dan posisi pemimpin, dengan memperkuat keterampilan perempuan dalam mengemban posisi pemimpin dan memfasilitasi pelaporan gender. Nah, ini karena sebenarnya satu hal yang saya pikir cukup menarik. Gender reporting has not actually been really done. Nah, I think this will actually encourage the company, especially the public listed company gitu ya, untuk bisa mempercepat gitu ya yang namanya women empowerment agenda mereka. So I think and then kelima, nanti mungkin kita akan lebih banyak ngobrol mengenai itu. Kelima adalah bagaimana kita bisa menghapus kekerasan berbasis gender di dunia kerja dengan membangun kebijakan, strategi, dan pendekatan sistematis yang membantu pencegahan kekerasan berbasis gender serta pendampingan bagi korban kekerasan berbasis gender di tempat kerja. So these are the 5 imperative, including actions yang kita akan propose. Nah, I'm actually lucky here karena Bu Sinta ini juga sangat dekat dengan issues perempuan, ya, and you know very passionate to really accelerate the women empowerment agenda di Indonesia. So that's why I think the question having her here would also benefit me karena sangat lekat di hati Bu Sinta untuk bisa benar-benar mengadres and mengakselerasi this agenda not only in Indonesia in her capacity sebagai B20 Chair but also in the G20 countries yang Bu Sinta sekarang cakup dari sisi B20 2020. I think that's all from me. Mungkin nanti kita ngobrol aja, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab atau mungkin Abu Ade jawab atau Bu Sinta jawab. Saya udah diekspos ke dunia kerja itu dari usia masih sangat muda gitu. Jadi kalau namanya bisnis keluarga itu biasanya kita dari masa kecil pun udah diajak kerja, kalau liburan disuruh bantuin gitu dan lain-lain. Jadi ini memang saya selalu bilang ini memang udah jalan hidup saya mungkin. Nah, kalau saya melihat stigma ya, jadi stigma itu akan selalu ada, di mana-mana akan ada bahwa stigma perempuan itu lebih emosional dan lain. Tapi saya melihat banyak hal yang membedakan perempuan dan laki-laki yang hubungan dengan karakteristik itu sebenarnya bisa menjadi tidak hanya menjadi liability tapi juga jadi aset. Perempuan yang dikatakan emosional itu sebenarnya bisa menjadi aset juga untuk perempuan. Ini tergantung kita memakainya seperti apa atau bagaimana kita berperan gitu. Jadi menurut saya stigma-stigma yang selama ini lahir bahwa siapa itu perempuan, bagaimana perempuan, yang pasti perempuan itu punya satu yang jelas dia yang bisa melahirkan itu cuma perempuan, ya kan? Itu sesuatu yang nggak mungkin bisa berubah. Dan itu menjadi satu kan bahwa perempuan itu ada hal-hal yang memang sudah menjadi dasar fundamental sebagai seorang perempuan gitu. Nah, buat saya selama masa perjalanan karir saya
di mana saya mulai kemudian menyusutai sampai ke posisi puncak, saya selalu berinteraksi dengan banyak sekali, malahan mungkin di dalam bisnis saya itu dominasi lebih banyak laki-laki mungkin, dan laki-laki yang waktu saya mengambil alih juga dari ayah saya itu kebanyakan laki-laki dan sudah usianya jauh lebih tua gitu ya. Jadi ini bukan suatu hal yang mudah untuk kita berhasil, tapi saya selalu melihat bahwa disinilah challenge dan tantangan kita untuk bisa menunjukkan kepemimpinan perempuan. Kalau data menunjukkan itu memang di Indonesia yang masuk ke dalam labor force itu sebenarnya permasalahannya bukan masuk ke dalam labor force-nya, tapi lebih bahwa kepemimpinan perempuan di puncak ini yang jadi selalu masalah nggak cuma di Indonesia, di banyak negara gitu. Jadi kalau nggak salah angkanya cuma 5% atau something like that gitu ya. Jadi masih jauh dari yang 40 naik ke mid level masih ada sekitar 20%-an, tapi di atas naik 5%. Jadi ini yang mungkin harus menjadi isu, bahwa kita perlu saling membantu juga untuk bagaimana yang namanya stigma itu yang kemudian mengatakan perempuan yang setiap bulan harus cuti ada cuti untuk menstruasi maupun harus cuti hamil, itu semua tidak menjadikan suatu itu menjadi satu liability gitu, tapi juga satu kesempatan yang kemudian membuat perempuan itu menjadi juga lebih kuat gitu. Jadi ini saya rasa perlu makanya kita selalu untuk women leadership itu kita punya skills dan training ya. Nah ini juga masuk ke dalam pertanyaan kedua mengenai gender equality. Kalau kami melihat bahwa kenapa kita mengedepankan proses perempuan di tempat bagaimana kesetaraan gender di tempat kerja, karena saya melihat banyak perusahaan itu mungkin nggak seperti beruntung seperti Unilever ya, yang dimana dari pusatnya juga sudah committed gitu untuk segi compliance dan lain-lain. Banyak perusahaan di Indonesia ini masih jauh sekali gitu, and they don't know how to. Mereka mengedepankan kita paling lucu kalau saya dulu awalnya waktu mulai kesetaraan gender tempat kerja di perusahaan saya sendiri, di kelompok usaha HR manager, kita setara, kita setara kok, dasarnya apa setara? Jumlahnya sama kok perempuan dan laki gitu ya. Kesetaraan itu kan bukan hanya dari segi jumlah gitu. Dan banyak unconscious bias, dan ini yang sesuatu yang harus benar-benar diteraskan. Unconscious bias bahwa banyak yang tidak menyadari bahwa tempat kerjanya itu sebenarnya belum setara gitu. Nah, apa sebenarnya aspek benefitnya? Kita kalau lihat dari segi benefit ini, kita udah lihatlah data menunjukkan, saya nggak usah menyebutkan. Data menunjukkan partisipasi perempuan dalam ekonomi itu akan terus meningkatkan juga dari segi pertumbuhan daripada bisnisnya. Jadi itu udah nyata gitu. Tapi yang mungkin menjadi apa yang perlu kita lakukan sebagai perusahaan. Nah, jadi ini yang kemudian kenapa melalui IBCW saya dan Bu Ira juga mengembangkan namanya, kita ada yang namanya tools untuk measurement bahwa kita nih di tempat kerja ini kita mendapatkan ini gitu. Baik itu melalui EDGE, Economic Dividend on Gender Equality, maupun melalui GEARS ya. Jadi ini tools. Jadi kalau saya ngelihat kita sekarang nggak usah ngomong-ngomong doang deh gitu. Kita sekarang perusahaan itu perlu melihat kalau yang namanya kesetaraan itu seperti apa gitu. Jadi apakah kita benar-benar sudah di measure bisa memenuhi itu, dan kita perlu melaporkan. Makanya saya sangat mendukung tadi Bu Ira mengatakan kita perusahaan harus punya gender reporting. Jadi sekarang di kelompok usaha kami yang namanya SDG, kita tuh punya roadmap. Jadi Sintesa punya roadmap SDG for the earth ya. Jadi roadmap kita itu, dan di situ kita menjabarkan salah satunya adalah SDG nomor 5, yaitu women empowerment. Kenapa? Karena itu kita integrasikan gitu ke dalam how do we do our work, dan itu ada KPI yang jelas, measurement yang jelas, sehingga nyata gitu. Ini nggak cuma sesuatu di atas kertas, tapi secara actions itu perlu kelihatan bahwa memang tempat kerja ini kita ini memenuhi, termasuk fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk para perempuan, seperti tempat menyusui, daycare, dan lain-lain. Ini juga menjadi sangat penting. Dan kita juga bicara tidak hanya perempuan tapi laki-laki.
sekarang ini sudah ada flexible working hours, tapi kita juga lihat kaum laki-laki juga mungkin mau membantu istrinya pada saat post delivery ya, melahirkan gitu. Itu juga harus kesempatan. Jadi kesempatan yang sama itu, kesenjangan itu bukan hanya kita memajukan hanya urusan perempuan, tapi juga banyak laki-laki yang sekarang mau nganterin anak sekolahnya 3 kali seminggu. Saya udah ada tuh beberapa laki-laki melakukan, let's do it gitu. Jadi gender equality adalah seperti itu, dan kalau perlu nantinya ada paternity leave dan lain-lain, itu saya rasa itu sesuatu yang harus dipertimbangkan. Jadi menurut saya gender equality itu benefitnya akan sangat signifikan ke banyak, tergantung kita sekarang penerapannya seperti apa dan bagaimana kita bisa membantu komunitas kita di dalam kelompok usaha kita masing-masing ini untuk bisa bersama-sama mengedepankan isu ini. Iya, again, I think that's very true ya, kalau pertanyaannya ke kita, especially kalau kita bicara Indonesia tuh, yang tangible-nya itu apa gitu kan. Terus kalau saya lihat dari 5 priorities ini yang kita punya, 5 strategic priorities ini, satu, UMKM perempuan itu harus menjadi fokus area kita ya. Karena again, we can actually really bring to life 5-5-nya, tapi akhirnya jadinya kecil-kecil, tapi kita bisa milih 1 or 2 gitu ya, dan kita bilang oke, ini kayaknya 2 priorities yang kita mau fokuskan dan kita mau istilahnya tuh nggak cuma bumikan, tapi ya diimplementasikan, paling nggak orang bisa ngerasain gitu kan, nggak cuma ngerasain dari sisi policy recommendation-nya doang, tapi ngerasain impact-nya juga. Jadi kayaknya UMKM perempuan itu salah satu yang I personally believe we can actually do it with a skill yang bagus gitu. Dan kita memiliki opportunity untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk bisa melakukan ini. Jadi kayak contohnya kita ngobrol tadi sebelum meeting dengan Mbak Uni mengenai like for example the Banyuwangi example gitu kan, dimana gitu dengan bupatinya, lalu dengan mereka punya a very wonderful ecosystem dengan UMKM perempuan, itu kan bisa jadi model buat kita untuk kita bisa replicate di daerah lain di Indonesia, ya kan? Nah, sebenarnya ini balik lagi very true to strategic priorities yang pertama, accelerate availability of supporting infrastructure for women entrepreneurship and MSMEs. Nah, contohnya kalau di level kita udah punya modelnya, gitu. Kita udah punya modelnya bagaimana kita bisa membantu memberikan akses financial, memberikan akses digital skills gitu ya ke mereka, memberikan akses dari sisi misalnya ngebantu mereka dari segi istilahnya hukumnya juga gitu. Nah, cuma karena kita yang ngerjain sendirian akhirnya skillnya nggak berasa. Nah, itu yang kita akan lakukan di task force ini, gimana caranya kita invite more of the members, dan kita punya 150 members, dan that is actually going to be the powerful force sebenarnya untuk bisa scale up ini gitu, ya kan? Karena modalnya sendiri nggak perlu kita pilot, udah ada modelnya. Bahkan to certain extent, kalau saya mau keluar dari Indonesia, misalnya kita bilang, saya cerita sama Bu Sinta, India salah satu contohnya Unilever di India itu one of the top 3 big company di India, dan mereka udah punya juga model untuk UMKM, tapi belum dikhususkan ke perempuan gitu. Nah, itu juga kalau kita berkolaborasi dengan India, and also maybe we can actually pull out things that is actually working in their side, dan mungkin modelnya kita bisa replicate, ya kan? Itu can actually be a powerful things yang kita bisa lakukan di tahun ini. Jadi itu Mbak Uni yang saya bisa pikirkan gitu kan. Sekali lagi tadi kalau kita bilang build foundation to drive equitable workforce participation and leadership, sebenarnya yang tadi yang dilihat bahwa ini gimana caranya ya, nggak cuma perusahaan-perusahaan besar doang gitu yang bisa memiliki bukan alertness ya, paling tidak urgency gitu
untuk bisa yang minim dulu deh gitu kan, yang minim dulu untuk paling nggak yang basic-basic yang memang diperlukan oleh perempuan kayak misalnya nursery itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak mahal sebenarnya. But kalau saya lakukan research di Indonesia aja mungkin less than 20% gitu ya yang memiliki itu. Nah itu juga salah satu yang kita bisa angkat dan kita bisa sosialisasikan. Again among 150 members aja dulu deh gitu. Karena kan imagine if one member can actually influence other members, ya itu efeknya akan menjadi multiplier gitu. So I think the power of the B20 having the co-chair and having the members can actually be leveraged untuk supaya policy recommendation itu nggak cuma berhenti di policy recommendation tapi juga di action.